Audio Jungle. Audio Jungle. Pada tahun 1945, Indonesia baru saja merdeka. Seluruh rakyat bersatu membangun Indonesia dengan semangat Pancasila. Namun, di tengah semangat itu, muncullah benih-benih perpecahan. Bosri Hati! Kenapa Pak Joko? Akhirnya kita merdeka! Kita kerjasama tanpa pandang perbedaan. Benar, tapi aku dengar-dengar ada yang ingin menggantikan hukum dasar negara kita, Pancasila. Mereka ingin menggantikannya dengan hukum agama. Ya, kabar itu benar. Di antara mereka ada seorang tokoh yang bernama Kartosuwirjo. Dialah yang memimpin gerakan DITII. Saudara-saudaraku, Republik ini tidak berjalan di jalannya Allah. Pancasila bukan hukum dari Islam. Kita harus bergerak, berjalan membuat negara Islam. Tapi Tuan, apa itu berarti kita menentang pemerintah Republik ini? Ya, pemerintahan sekarang telah menyimpang. Mereka tidak menjalankan di jalan Allah. Pemerintahan sekarang kita harus lawan demi Islam, demi kebenaran. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan? Apakah mereka juga termasuk kita? Ya, mereka yang berbeda kita harus lawan. Ini adalah perang suci demi Islam. Inilah awal mula sikap intoleran, di mana mereka menolak keberagaman, menolak perbedaan keyakinan, dan memaksakan ideologi mereka sendiri. Beserati, lari Beserati! Kenapa ada kita diserang? Katanya ini perjuangan suci, tapi kita rakyatnya jadi korban. Aku tidak mengerti. Bukankah agama membawa kedamaian, bukan malah membawa ketakutan? Pemberontakan menyebar di berbagai daerah seperti Jawa Barat, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Banyak rakyat yang menjadi korban akibat perang saudara yang tak seharusnya terjadi. Berhenti! Saudaraku, apakah kalian tidak ingat bahwa kita dulu melawan penjajah di negeri ini? Tapi kenapa sekarang kita saling menodongkan senjata? Kami berjuang di sini untuk menegakkan hukum Allah. Republik ini sudah menyimpang. Benar saudaraku, negara ini harus berdiri di atas hukum Islam, bukan Pancasila buatan manusia. Tapi Tuan, bukankah Islam mengajarkan kasih dan kedamaian? Tapi mengapa kita justru menebarkan ketakutan atas nama Tuhan? Kadang pengorbanan dibutuhkan untuk kebenaran. Dengan mengorbankan sesama anak bangsa, di mana letak kebenarannya? Pertemuan singkat itu seolah membelah dua jalan, antara keyakinan yang memaksakan dan iman yang menenangkan. Beberapa waktu kemudian, gerakan DITII berhasil dipadamkan. Kartosuwirjo pun berhasil ditangkap pada tahun 1962. Apakah ini akhirnya? Aku cuma ingin menegakkan agama. Kenapa malah banyak darah yang tertumpah? Tuan, agama tak pernah salah. Yang salah adalah cara kita yang memaksakan kebenaran dengan kekerasan. Kita juga orang beriman, tapi kita lebih memilih jalan persatuan. Andai waktu bisa memutar, aku ingin berjuang dengan damai, bukan dengan senjata. Kekerasan memang bisa menakut-nakuti, tapi kekerasan tidak bisa menumbuhkan rasa persatuan. Pemberontakan DITII ini menjadi pelajaran penting bagi bangsa kita.
Radikalisme lahir dari sikap intoleran ketika seseorang merasa agamanya paling benar dan menolak keberagaman. Kita harus belajar dari sejarah ini. Jangan sampai perbedaan menjadi alasan untuk membenci. Benar, toleransi dan persatuan adalah kunci agar Indonesia tetap bersatu. Kita boleh saling beda agama, suku, bangsa, dan pendapat. Namun kita harus tetap satu. Indonesia. Indonesia. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.